Di tengah-tengah acara yang sedang berlangsung, saya sebagai tamu untuk bisa menyesuaikan kepada acara tersebut yang diatur oleh protokoler berada di deretan kedua, yang di depannya ada mantan wali kota, ada wali kota yang berikutnya. Berarti karena Banjar di awal memang wali kotanya Dr. Herman 2 periode, lalu dilanjutkan oleh istrinya Dr. Herman Ibu UU 2 periode, dan juga ada wakil wali kota yaitu Dr. Darmaji, dan juga saudara Dimyati. Yang tidak ada adalah Kang Nana. Nah, bahkan saudara Dimyati datang terakhir, lalu duduk dan dia menyesuaikan menggeser kursinya ke sebelah saya. Mungkin dia merasa bahwa secara protokoler tidak layak saya duduk di barisan kedua. Saya mengerti bahasa tubuh dia. Tetapi ada hal yang mengejutkan buat saya di tengah-tengah berlangsungnya acara, ketika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi memberi sambutan, di tengah-tengah sambutan itu tiba-tiba saudara Dimyati berdiri dan menarik kursi, lalu dia keluar, dan yang heran lagi berjalan bukan ke perjalanan layaknya ke depan podium, tetapi ke sebelah podium. Saya kaget, terus terang saja. Secara psikologi saya cukup kaget, dan saya tahu karena saya tahu siapa Dimyati. Dia seorang aktivis, hari ini pun adalah presiden dari Aksioma, yaitu Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa, yang terkenal tentu sejak tahun 98 di era reformasi. Dia sangat populer dengan gerakannya yang sempat juga membuat kericuhan dalam sebuah paripurna pemilihan bupati pada saat itu. Dan kemudian dia adalah juga mendapat pengalaman sebagai aktivis mahasiswa di Yogyakarta, yang kemudian juga pernah jadi ketua praksi. Bahkan terakhir sekali saya melihat di media sosial, dia adalah memimpin satu gerakan di Kota Banjar beberapa minggu yang lalu untuk melakukan sebuah aksi dalam rangka penyelesaian kasus yang melibatkan anggota DPRD Jawa Barat dalam hal fasilitas perumahan yang sampai ini hari pun belum tuntas. Dan beliau memberikan sebuah demo atau penekanan yang begitu sangat masif terhadap aparat penegak hukum di Kota Banjar. Saya waktu itu kaget, bahkan memprediksi bahwa ada tindakan yang lebih dari itu. Tapi alhamdulillah Kang Dimyati hanya keluar. Tetapi saya meyakini ekspresi dia adalah ekspresi marah. Nah, kondisi itu membuat saya agak tidak nyaman sebetulnya. Oleh karena itu ya saya minta maaf pada saat itu. Segera saya ingin meninggalkan tempat acara dan berpamitan hanya khusus kepada wali kota, tidak sempat bertegur sapa dengan yang lain, dan saya masuk ke ruangan kendaraan sebab saya tahu dan ternyata betul bahwa saudara Dimyati masih ada di di halaman gedung DPRD, dan dengan ekspresi yang sangat marah, dan konon kabarnya sampai mendegur kepada kadernya ya, atau teman separtainya dulu, yaitu memberikan satu teguran-teguran, bahkan secara fisik memberikan penekanan. Lalu saya tanya di kesempatan yang sudah agak reda lewat handphone, saya tanya, apa yang kamu lakukan, kenapa dan alasan apa kamu sampai meninggalkan tempat itu? Dia memprotes sebuah pernyataan atau ucapan dalam pidato Gubernur Jawa Barat. Secara terbuka dia menyampaikan. Pertama yang dia masalahkan adalah mengidentikan Kota Banjar dengan Dr. Herman. Itu adalah satu statement yang dianggap tidak fair atau dianggap mengkaburkan dari sejarah perjalanan. Karena apa? Karena Herman menurut Kang Dimyati hanya seorang wali kota dan dia tidak terlibat dalam dinamika proses pembentukan Kota Banjar. Itu alasan dia. Yang kedua, dia pun memprotes pernyataan, dan memang saya pun mendengar bahwa gubernur menyampaikan bahwa Banjar jadi kota karena peran salah seorang anggota DPR RI yang namanya Agun Gunanyar pada saat itu berada dalam posisi pimpinan Komisi 2. Saya pikir emang tidak tepat gubernur berbicara dua hal tadi.
ya, bahwa Banjar tidak identik dengan Dr. Herman. Walaupun betul ada rekam jejak Dr. Herman dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentang jasa, tapi juga ada masalah Dr. Herman dengan hukum. Itu yang dia tidak terima. Lalu kedua, bahwa Agun Gunanyar pada saat itu bukan pimpinan Komisi 2. Dia pimpinan Komisi 2 di periode 2009 sampai 2014. Yang kita ingat-ingatlah ada kasus IKTP di mana beliau sebagai Ketua Komisi 2. Tetapi yang lebih daripada itu, mungkin sapaan maupun penempatan yang seolah-olah Banjar diidentikan dengan sosok Dr. Herman itu yang dia masalahkan. Nah, oleh karena itu saya kira ya saya tidak berpunya penilaian terhadap itu hak Kang Dimyati sebagai personal maupun sebagai institusional, dia sebagai aktivis Presiden Aksioma atas pernyataan itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini tentu saya hanya ingin memberikan suatu gambaran, dan saya sekali lagi tadi bahwa bisa saja ada pihak atau orang yang punya pengalaman dan perjalanan yang berbeda dengan saya, dan boleh dia memberikan satu cerita ataupun satu narasi yang berbeda. Tetapi karena pada saat itu formalnya saya atas nama negara diberikan tanggung jawab untuk ikut memproses Kota Banjar, maka dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan. Jadi Kota Banjar sebagai daerah otonom, payung hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Di mana undang-undang tersebut sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 di zaman Orde Baru, ketika di masa pemerintahan Habibie membuat di Depdagri, di Kementerian Dalam Negeri, ada yang disebut Kementerian Otonomi Daerah. Waktu saat itu menterinya yaitu Profesor Dr. Yas Rashid, dan melahirkan sebuah undang-undang pengganti 574, yaitu Undang-Undang 22 tahun 99. Itu yang menjadi payung hukum. Ya. Nah, dalam undang-undang tersebut ada satu pasal yang memberikan satu ketegasan tentang status kota-kota yang bersifat administratif. Nah, Banjar tahun 70-an menjadi dari sebuah kecamatan menjadi daerah administratif dalam kepemimpinan Kementerian Dalam Negeri waktu itu Amir Mahmud. Karena memang ada sebuah dinamika ataupun persyaratan yang mungkin hasil dari Grand Design Depdagri bahwa Banjar ditingkatkan statusnya. Nah, oleh Undang-Undang 22 tahun 99 itu diberi batas waktu. Pada bulan Juni atau Juli tahun 2001, daerah-daerah yang berstatus administratif itu harus kemudian diusulkan dan ditetapkan apakah akan ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom, ya, dalam bentuk kota, atau dikembalikan ke kecamatan asalnya dan kembali kepada kabupaten induknya. Nah, di Jawa Barat pada saat itu ada 5. Nah, Banten waktu itu masih Jawa Barat, yaitu Cilegon, Kota Depok, Kota Tasik, Kota Cimahi, dan Kota Banjar. Nah, takdir Tuhan kepada saya secara pribadi, di samping tadi punya latar belakang sebagai warga Kota Banjar dan aktivis pemuda dan mahasiswa berasal dari Banjar, saya di perjalanan buihan politik yang terjadi pada saat itu di era reformasi ketarik dalam sebuah gerbong menjadi kader partai yaitu PDI dan kemudian menjadi PDI Perjuangan dan lolos menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, posisi saya waktu itu adalah di awal tahun 99 sampai tahun 2000 adalah sebagai ketua Komisi A. Nah, undang-undang itu menyebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, maka 5 daerah otonom yang berstatus kotip itulah menjadi olahan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama
DPRD Jawa Barat, yang kebetulan pada saat itu saya menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD yang di bidang pemerintahan dan masalah hukum dan politik. Oleh karena itu, pada awal pembahasan 5 daerah otonom tadi, saya dalam posisi sebagai Ketua Pansus. Maka kita adakan sebuah rapat bersama dan peninjauan ke lapangan. Nah, dari 5 daerah otonom itu tersisa 2 daerah otonom yang mendapat sebuah dinamika atas berbagai interpretasi dan keinginan. Di antaranya yaitu Cimahi dan Kota Banjar. Nah, kebetulan memang tahun 2000 posisi saya sudah bergeser, bukan lagi Ketua Komisi A, tapi menjadi Ketua DPRD. Nah, disitulah saya kira ada sebuah dinamika yang kita tahu, bahkan karena saya pelaku di DPRD Provinsi Jawa Barat dalam bahasan-bahasan tentang Kota Banjar ini cukup menarik. Kita membaca sepertinya ada nuansa yang ingin dikembalikan ke kecamatan. Itu pada saat itu DPRD Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat punya 3 wakil gubernur, yaitu bidang pemerintahan Pak Husein, bidang Kesra Pak Dedem, lalu bidang pembangunan Pak Darna ya. Dan khusus dalam hal bahasan Kota Banjar ini cukup alot. Bahkan terakhir sampai saya secara khusus meninjau lewat udara dengan Gubernur Jawa Barat almarhum Pak Nuryana. Tingali itu Kota Banjar mung segede pelok, ek dikumahakeun bade diteraskeun bade kumaha. Tetapi betapa domainnya ya waktu itu peran DPRD. Saya mengerti. Nah, di lapangan pun saya melihat ada sebuah dinamika. Ya, dan kita lihat memang ada semacam pembaikotan ya, maaf ya, pembaikotan, ketidakrelaan atau wajar lah. Kabupaten Induk Ciamis ingin mengembalikan Banjar kepada pangkuan Ciamis. Saya kira hal yang wajar. Ada terminal yang kelas B tidak dibampiri oleh bis-bis. Tuh lihat Banjar kota mati. Lalu kemudian juga ada riak-riak. Bahkan saya ingat Saudara Dimyati pun termasuk yang berpihak awalnya ada dasar kekhawatiran tertentu. Dia termasuk yang cenderung menolak kepada peningkatan status Kota Banjar tadi. Sebab memang wajar pada saat itu Saudara Dimyati adalah anggota DPRD, bahkan ketua fraksi dari PDI Perjuangan di Kabupaten Ciamis. Nah, atas dialog. Tetapi saya melihat sebuah nuansa lain. Saya melihat sebuah kegigihan yang dilakukan oleh para tokoh Banjar. Yang saya ingat dari keluarga Pahamara, ada Kang Endang Rustama, Kang Endang Kawa, ada tokoh-tokoh lain lah. Lalu Kang Ajat, anak-anak muda, ada Kang Komeng, semua melakukan sebuah upaya untuk bagaimana Banjar. Ya, kalau dihitung munar-manirnya bagaimana teman-teman dari Banjar berbondong-bondong, karena kebetulan saya sebagai putra daerahnya berada dalam posisi strategis, sudah menjadi ketua DPRD. Oleh karena itu, khusus Banjar dan Cimahi tertinggal, padahal yang lain yang 3 tadi sudah ditetapkan. Saya kira dinamika itu yang kemudian harus dipahami dan dilihat sebagai sebuah proses yang kemudian menjadi mengkristalisasi tentang peran orang terhadap bagaimana menjadikan Banjar sebagai daerah otonom tadi. Nah, itulah yang kemudian cerita-cerita sejarah tadi sepertinya terlupakan. Ada sebuah dinamika yang sangat tinggi. Pertama, adanya satu nuansa penolakan dari sebagian masyarakat. Yang kedua, adanya juga sebuah hambatan yang datang dari Kabupaten Induk, dalam hal itu Bupati dan reng-rengan aparat yang lain, yang menurut saya wajar karena Ciamis ingin mempertahankan Kota Banjar. Tetapi disitulah ada satu langkah yang harus berani. Ya, saya ingat saking nekatnya pada saat itu, dan saya memahami tentang apa yang menjadi satu keinginan masyarakat Kota Banjar,
Dan maaf ya, memang pada saat itu saya tidak bersentuhan dan tidak tahu, sebab mungkin wali kota yang pertama itu yang namanya Dr. Herman jauh dari komunikasi dengan kami. Tetapi saya masih ingat beberapa tokoh lain, Kang Atang Rustama, Kang Nangkawa, keluarga Pahamara, Kang Pepep, Kang Emeh, yang lain-lain semua terus meyakinkan saya, jadikan Eka, jadikan, mumpung kamu berkuasa, mumpung kamu punya kewenangan. Inspirasi itulah meyakinkan saya untuk berani mengambil langkah. Dan sempat sedikit bersih tegang dengan Gubernur Jawa Barat. Kalau ingin tahu lebih jelas, ingat ada peristiwa tahun 2001, DPRD Jawa Barat di demo, bahkan sampai sebagian gedungnya dibakar. Saya masih ingat. Saya ingat ada kawan kita, Saudara Yudi, yang sekarang juga selalu ada dalam buihan masyarakat Banjar dan berada di sekitar Pak Wali Kota Banjar, menjadi saksi bagaimana saya melakukan suatu pertaruhan untuk mengesahkan Kota Banjar dalam kondisi gangguan politik yang sangat maksimal dan memuncak di DPRD Jawa Barat, yaitu kondisi gedung atau ruangan paripurna tidak layak untuk digunakan. Dan itu dipakai alasan oleh beberapa pihak yang tidak menghendaki Banjar dan Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Kota Banjar. Saya ngambil satu langkah tegas bahwa pengesahan satu kebijakan dalam sebuah paripurna bukan oleh gedung, tetapi oleh kehadiran 2/3 anggota DPRD sesuai dengan perundang-undangan untuk mengambil satu pengesahan tentang Kota Banjar ditingkatkan statusnya. Oleh karena itu dikumpulkanlah bahkan setengah berdiri anggota DPRD Jawa Barat berparipurna dengan absen khusus yang saya kontrol satu persatu siapa orang-orang yang hadir dari setiap fraksi. Akhirnya alhamdulillah diketukanlah palu oleh saya sebagai ketua DPRD, Banjar menjadi daerah otonom untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Silahkan cerna dan maknai apa yang saya sampaikan. Dan saya pertanggungjawabkan pernyataan ini lahir batin dunia akhirat. Karena saya adalah pelakunya. Saya tidak ingin menyimpangkan seujung rambut pun, dan tidak berarti saya mengesampingkan peran-peran teman-teman yang lain yang kemudian mengawal proses setelah disahkannya oleh DPRD Jawa Barat, yang akhirnya juga pemerintah Provinsi Jawa Barat menyetujui untuk Banjar direkomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi daerah otonom. Dan perjalanan itu saya kira tidak hanya seperti sampai di situ. Saya tetap ingin lebih menaikkan martabat dan kehormatan Kota Banjar. Di tahun berikut setelah ada pengesahan di DPR RI yang memang kompetensinya, sebab DPR RI juga tidak bisa mengelak apapun alasannya, tanpa yang tadi diprotes oleh Pak Dimyati tentang peran Kang Agun. Saya kira sudah menjadi agenda pada saat itu pemerintah Megawati Soekarno Putri dan fraksi PDI yang begitu sangat mayoritas di DPR RI untuk melakukan sebuah persetujuan atas peran peningkatan status kota-kota yang bersifat administratif untuk ditingkatkan jadi daerah otonom. Dan ingat catatan, pada saat itu Presiden yang sedang berkuasa adalah Ibu Megawati dan mayoritas DPR RI adalah dari fraksi PDI Perjuangan. Dan secara khusus saya datang ke fraksi PDI Perjuangan untuk 5 daerah otonom yang ada di Jawa Barat untuk tidak dihambat dan diberikan dukungan untuk menjadi daerah otonom. Itu yang saya ketahui. Nah, oleh karena itu, saya kira ini juga bagian dinamika itu yang harus dipahami. Nah, setelah juga itu disahkan, dalam kesempatan saya ingin mengesahkan tahun 2003, Kota Banjar, saya masih punya semangat ingin lebih mengangkat dan memberikan jawaban-jawaban kepada siapapun yang pada saat itu tidak setuju atau kurang respon terhadap peningkatan status Kota Banjar dari Kotip. Oleh karena itu, secara khusus kebetulan pribadi saya secara pribadi dekat dengan Menteri Dalam Negeri pada saat itu Pak Haris Sabarno. Secara rutin 1 minggu 2 kali saya bermain